Bisa kita mulai ya. Bab Lailatul Qadar. Bab Lailatul Qadar. Ada yang sudah dapat nomor hadisnya, halamannya? Sudah ada yang dapat nomor hadisnya? Halamannya? 211. Halamannya 159. Sudah dapat ya? Bisa kita mulai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab Lailatul Qadar. Bab mengenai malam Lailatul Qadar. Kita semua tahu bahwasannya malam Lailatul Qadar adalah malam yang spesial. Malam yang berbeda dari malam-malam yang lain. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Dan tentu saja malam Lailatul Qadar dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Surat Al-Qadr, ada yang hafal ayatnya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Taib, dari ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan ini salah satu keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Tentu ada pembahasan di antara para ulama. Bukankah Al-Quran itu datang, itu bertahap, tidak datang sekali. Apabila ada sebuah permasalahan, maka datanglah ayat Al-Quran. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dikatakan bahwa kami menurunkan ayat Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dalam hal ini dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud adalah diturunkannya Al-Quran jumlatan wahidatan. Dalam satu jumlah, ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Ini sesuai dengan keadaan, kejadian, dan seterusnya. Ya. Jadi, keadaan diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu adalah jumlatan. Dalam bentuk satu jumlah yang besar. Begitu, keseluruhannya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar ke malaikat Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Nabi SAW sesuai dengan kejadian-kejadian. Nah, itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu khair, lebih baik dari 1000 bulan. Dari sini berarti tinggal dikalikan saja amalan yang dikerjakan pada malam hari itu dikalikan dengan 1000 bulan. Nah, sudah berapa kali lipat? Kita kalikan dengan 1 bulan saja sudah. Berapa hari 1 bulan? 29 atau 30. Anggap 30, tidak masalah. 30 hari. Maka 30 kali 1000. Nah, sudah 30.000. Kalikan satu amalan. Baca ayat Al-Quran saja 1 huruf.
sudah mendapatkan 10 kebaikan. Baru satu huruf. Kalikan dengan 30.000. Subhanallah. Maka sekalipun umur kita pendek, tetapi amalan kita banyak. Karena di sini para ulama ketika mereka menjelaskan bagaimana seseorang akan dipanjangkan umurnya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umurnya, atau juga di dalam sebuah hadis dijelaskan keutamaan bagi orang yang menyambung tali silaturahmi dipanjangkan umurnya, padahal umur seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk beramal yang lebih luas. Termasuk di antaranya mungkin mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga sekalipun umurnya tetap, tetapi barakah dari umurnya itu menghasilkan amalan yang banyak. Seakan-akan dia beramal di waktu yang umur yang panjang. Seperti itu. Ya, umur manusia tidak akan bisa lebih. Allah sudah tentukan umur kita. Ketika kita berada di perut ibu kita, Allah SWT sudah menentukan 4 perkara. Apa saja? Rizki, bikat birizkihi, ajalnya, amalnya, apakah dia berbahagia atau susah. Ya, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Pada saat manusia itu di rahim ibunya 4 bulan ya. Nah, ditiupkan ruh, maka ditetapkan semua perkara itu. Sehingga umur tidak akan bisa bertambah. Tapi bagaimana umur bisa bertambah? Dengan memperbanyak amal atau amalan yang sedikit tetapi mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar sehingga pahalanya bisa berlipat ganda. Nah, karena sebaik-baik seseorang itu adalah yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. So, mau menunggu kapan lagi kita beribadah? Ya, tunggu kalau sudah tua, nanti sudah tua, nunggu nanti kalau sudah di atas di atas kasur rumah sakit. Ya, kalau sudah di kasur rumah sakit, tunggu, tahu-tahu sudah meninggal dunia, habis waktu kita. Ya. Maka perbanyaklah untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus dalam malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu. Perhatikan di sini, para malaikat turun. Ya, tanazzal, turun terus. Masing-masing di antara mereka turun. Tanazzalul malaikatu warruhu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dan ruh di dalamnya maksud adalah Jibril alaihissalam juga turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari segala perintah. Jadi di sini pada malam itu malaikat turun semuanya, ya, banyak sekali turun ke bumi ini menebarkan rahmat, maghfirah, ampunan, ketenangan di muka bumi ini. Karenanya banyak di bulan pada saat malam Lailatul Qadar ini banyak orang yang tidur. Kenapa? Karena banyaknya malaikat yang turun, ya, dan tersebarlah rahmat, ketenangan. Nah, biasanya pada ngantuk pada malam Lailatul Qadar ini. Jadi malam Lailatul Qadar ini ujian yang berat bagi kaum muslimin juga. Kalau mereka bisa bangun dan bisa beramal pada malam hari itu, subhanallah, keutamaan yang begitu besar. Dan di sini, salah satu petunjuk bahwa malam itu malam Lailatul Qadar adalah pagi harinya. Kalau pagi harinya, biasanya matahari itu terbit, kelihatan mataharinya terang. Ini mataharinya, terhalangi oleh jumlah malaikat yang kembali pergi ke langit. Sehingga mataharinya menjadi, menjadi soft, ya. Tidak panas, tidak terik, keadaannya hening. Semua itu karena para malaikat kembali ke langit. Nah, sebagaimana dalam sahihnya dari Nabi SAW. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan di dalamnya sampai terbitnya fajar. Khalas, kalau sudah fajar sudah habis waktu yang utama untuk mengerjakan amal kebaikan di malam Lailatul Qadar. Ya. Maka di sini berusahalah kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kapan waktunya? Itu yang akan kita bahas. Dan di sana ada banyak sekali riwayat hadis-hadis dari Nabi SAW yang berbeda-beda. Karenanya kita harus gabungkan antara hadis-hadis tersebut sehingga kita mengetahui kapan kira-kira kemungkinan malam Lailatul Qadar. Intinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada kita kapan exactnya malam Lailatul Qadar. Dan itu karena sebuah keutamaan.
Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kelebihan amal kepada kita agar kita banyak beramal sehingga kita mendapatkan keutamaan yang banyak dan sebab-sebab yang lain yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan mulai membacakan hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadari fil manami fi sab'il awakhir. Bahwa seorang pemuda di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dia melihat malam Lailatul Qadar pada sab'il awakhir, pada 7 yang terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya aku pun bermimpi seperti kalian bermimpi. Mimpi yang terjadi pada kalian itu seperti yang terjadi padaku juga. Dan aku ditunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-7 yang terakhir. Artinya yang ke-27. Ya. Tanggal 27. Faman kana minkum mutaharriha, barang siapa di antara kalian yang berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, falyataharraha fis sab'il awakhir, maka berusahalah pada 7 yang terakhir. Artinya pada malam 27. Taib, apakah berarti kita hanya berusaha pada malam 27? Tidak. Ya, karena hadis ini hanya menerangkan kejadian di masa Nabi SAW pernah terjadi pada tanggal 27. Taib, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau lailatal qadari fil witri minal ashril awakhir. Berusahalah kalian untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar pada kapan? Fil witr, pada malam-malam ganjil. Ya, jadi pada malam-malam ganjil minal ashril awakhir, dari 10 hari di bulan Ramadan. Jadi di sini jelasnya bahwa malam Lailatul Qadar itu pasti terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak akan terjadi di 10 awal, tidak pula di 10 tengah, tetapi di 10 terakhir di bulan Ramadan. Pernah Nabi SAW beriktikaf pada 10 awal. Kemudian ternyata dikatakan pada 10 tengah. Kemudian dikatakan bahwa ternyata 10 akhir. Maka setelah itu Nabi SAW selalu beriktikaf pada 10 yang terakhir. Dan itu menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari yang terakhir. Kapan utamanya? Kemungkinan terjadi pada autar, pada malam-malam witir. Witir itu 21, 23, 25, 27, 29. Ya, itu witir. Nah, namun kalau melihat terjadinya tadi tanggal 27, maka kemungkinan besar tanggal 27. Nanti pun ada riwayat yang lain pada tanggal 21 ada insyaallah. Nah, kemudian kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwasannya mimpi yang saleh, ru'yah salihah, ini hakun, boleh diamalkan manakala tidak bertentangan dengan qawaid syariah, kaidah-kaidah syar'i. Namun di sini mimpi bukanlah sumber dari hukum di dalam Islam, bukanlah sumber agama kita. Jadi nggak boleh seseorang berpuasa tiba-tiba besok pagi harinya berpuasa. Kenapa kamu berpuasa? Ya, sebab saya tadi malam bermimpi saya besok berpuasa dan saya mendapatkan surga karena saya berpuasa besok. Wah, kemudian dia puasa. Padahal besok adalah hari Id umpamanya. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena hari Id kita dilarang untuk berpuasa. Atau berpuasa pada hari yang terlarang yang lainnya. Berpuasa pada saat haid umpamanya. Tentu ini terlarang. Jadi di sini ru'yah salihah di sini bukanlah wahyu. Tetapi ada kalanya benar, terutama apabila dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ternyata mimpi yang terjadi pada sahabat terjadi juga pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat sekali lagi bahwa kita tidak menjadikan mimpi itu sebagai sumber agama. Sebab ada di antara kelompok dalam Islam yang menjadikan mimpi itu sumber dari agama. Ketika mendapatkan sebuah hadis umpamanya, ternyata dia mengatakan syekhnya nggak cocok dengan hadisnya. Dia katakan, oh saya baru dapat mimpi semalam bahwa ternyata hadis ini dhaif. Ajib.
Saya bermimpi, ternyata hadis ini apa? Kata Nabi SAW, hadis ini dhaif. Bagaimana dia menyandarkan kedhaifan sebuah hadis dari mimpi? Ini tidak benar. Ya. Tentu kedhaifan dan kesahihan hadis dilihat dari jalurnya, perawinya, dan seterusnya. Rijalnya. Manakala rijalnya sahih, maka hadisnya sahih. Thiqat, maka jujur, maka mereka bisa diterima hadisnya sahih. Tidak bisa disandarkan kepada mimpi. Atau mungkin seseorang mengatakan, saya bermimpi bahwa ada kita disunnahkan, saya bermimpi bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi SAW berwasiat agar kita ini umpamanya ya, amalan ini, berpuasa sebanyak 7 hari ketika istri saya hamil agar anak saya menjadi anak yang saleh umpamanya. Wah, kemudian berpuasa selama 7 hari. Dan ini banyak sekali dalam riwayat-riwayat buku-buku yang tidak sahih. Banyak sekali ini terjadi. Jadi wali fulan bermimpi demikian, maka dianggap itu sebuah sunnah. Ketahui perkara-perkara yang disandarkan kepada mimpi yang tidak ditunjukkan oleh syariah, maka ada perkara ini tidaklah disyariatkan. Taib. Ada sedikit faedah dari Syekhul Islam Taimiyah. Apa faedah yang disampaikan beliau? Beliau menyampaikan bahwa siang hari di Ashr Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu adalah afdal, lebih baik dari siang hari di bulan Ramadan. Saya ulang lagi ya. Siang hari di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu hurum ya. Jadi 10 hari tersebut, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, itu amal saleh yang dikerjakan pada hari itu lebih baik daripada amal yang dikerjakan pada 10 akhir bulan Ramadan. Ini untuk apa? Untuk siang harinya. Sedangkan malam harinya, ya, maka malam hari 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih baik daripada 10 malam di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Taib, untuk amalan yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 10 itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salihu fihi khairun min al-ashr al-awakhir, min al-ashr Dzulhijjah. Tidak ada amalan walal jihad fi sabilillah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah. Walal jihad fi sabilillah illa man raja'a wa lam yahmil syai'an. Tidak juga keutamaan tersebut lebih daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Tidak pula dari orang yang berjihad ke jalan Allah kecuali dia pulang tidak membawa apa-apa. Ya. Dan menunjukkan bahwa siang hari pada tanggal 1 sampai 10 itu disunahkan, diutamakan untuk beramal soleh. Ya bersedekah, ya berpuasa, ya apalagi membayar zakat, ya menjenguk orang sakit. Semua amal soleh yang dikerjakan pada siang hari itu lebih baik. Taib, sedangkan pada malam harinya, maka malam hari di bulan Ramadan lebih utama daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya. Dan malam hari di bulan Ramadan ini, Nabi SAW selalu beriktikaf sebagaimana nanti akan dijelaskan pada hadis-hadis yang berikutnya. Taib. Berikutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashr al-awsat min Ramadan fa'atakafa 'aman hatta idza kanat lailatu 21 wa hiya lailatu allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi qala man i'takafa ma'iya faly'takif fil 'ashr al-awakhir faqala uritu hadhihi layla thumma unsituha wa qad ra'aituha wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha faltamisuha fil 'ashr al-awakhir waltamisuha fi kulli witrin. Qala famatarat as-samaa tilka al-lailah wa kana al-masjidu 'ala 'arishin fawaqafa al-masjid fa absarat 'aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala jabhatihi atharul ma'i wat tini min sabihi 21. Nah, silakan. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada 10 hari pertengahan bulan Ramadan.
yang beriktikaf pada bulan Ramadan dalam setahun. Pada malam ke-21, yaitu malam yang keesokan harinya, beliau keluar dari iktikafnya. Beliau bersabda, barang siapa beriktikaf bersamaku, maka hendaknya dia beriktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Sesungguhnya aku telah diperlihatkan malam Lailatul Qadar, namun aku telah dibuat lupa tentang malam itu. Aku merasa diriku sujud di atas tanah dan air pada pagi harinya. Oleh karena itu, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan carilah malam tersebut pada malam tanggal-tanggal yang ganjil. Abu Sa'id mengatakan, pada malam itu langit menurunkan hujan. Saat itu masjid sudah memiliki atap, akan tetapi bocor. Dan dengan kedua mataku kulihat di kening Rasulullah SAW ada bekas tanah yang bercampur air pada pagi hari ke-21. Nah, kejadian ini terjadi pada suatu tahun yang mana Nabi SAW mendapatkan perintah untuk beriktikaf pada 10 yang kedua. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa Nabi pernah diperintahkan beriktikaf pada 10 awal. Kemudian pada 10 pertengahan. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Ternyata Nabi SAW pada 10 yang terakhir, pada 10 tengah yang terakhir, ini teringat bahwa ternyata beliau pernah mendapatkan perintah untuk beriktikaf pada 10 hari yang terakhir, tapi Nabi SAW terlupa. Dan di sini dengan menggunakan istilah unsituha, menunjukkan majhul, mabni majhul, dan di sana ada pelaku yang sudah jelas. Siapa yang biasa memberikan kelupaan kepada kita? Syaitan. Syaitan yang menjadikan kita lupa. Dan dalam hal ini, dalam sebuah ayat Al-Quran, dijelaskan bahwa ketika perjalanan Nabi Musa dengan ghulam, ya, dengan Khidir juga kalau tidak salah, maka dia pun meminta bekalnya. Mana bekal yang semestinya kita makan? Ya, karena kita akan makan. Kemudian ghulam mengatakan, inni nasitul hut. Aku terlupa, aku tidak bawa makanannya. Wa ma ansanihu illa asyaitan an adzkurah. Dan tidak ada yang melupakanku kecuali siapa? Syaitan untuk mengingatnya. Maka di sini ayat ini menerangkan kepada kita bahwa yang biasa melupakan kita dari perkara-perkara itu adalah syaitan. Karena kalau seseorang lupa, obat mujarab untuk menemukan barang yang hilang karena keterlupaan diantaranya adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan di sini jangan membuat judul doa sendiri. Sebab biasa orang kita itu kalau ada apa-apa langsung bikin judul. Ya. Doa mencari barang yang hilang. Nah, jadi di sini memang karena yang melupakan adalah syaitan, maka kita katakan mari kita membaca doa isti'adzah, minta perlindungan dari gangguan syaitan. Taib. Wa ma ansani ula syaitan an adzkurah. Taib, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam terlupakan. Kemudian Nabi mengajak kepada para sahabat yang pernah beriktikaf bersama Nabi, yang ketika itu masih beriktikaf pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada tanggal 20 itu Nabi hendak keluar. Ya. Tanggal 20 sore Nabi SAW sudah persiapan karena nanti maghribnya itu keluar. Ya, keluar dari iktikafnya. Maka nanti akan kita bahas tentang masalah iktikaf. Maka apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengajak para sahabatnya, mari kita tidak jadi keluar. Sehingga kita tetap duduk di masjid pada tanggal 20 malam. Karena 20 malam itu berarti malam 21. Ya. Jadi kalau tanggalannya ini sekarang 20, berarti malamnya itu sudah malam 21. Ngitungnya seperti itu. Nah, maka Nabi SAW beserta para sahabatnya
Tidak jadi keluar, tetapi melanjutkan iktikaf pada 10 hari yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa beriktikaf setelah hari itu dilakukan oleh Nabi SAW beserta para sahabat. Kapan? 10 hari yang terakhir. Faqad uritu hadhihi lailata thumma unsituha wa qad ra'aituni asjudu. Kemudian dijelaskan juga bahwa Nabi SAW dalam mimpinya dia melihat bahwa beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, beliau mendapat malam Lailatul Qadar, dan di malam hari itu kejadiannya Nabi SAW jabhahnya, keningnya ini berlumuran dengan lumpur. Kenapa berlumuran dengan lumpur? Karena pada malam hari itu turun hujan. Yang mana dahulu lantai itu tidak seperti ini. Dahulu lantai cuma tanah. Jadi kalau seseorang sujud, apakah lagi basah, maka tentu dahinya akan berlumuran dengan lumpur, ya, dengan tanah dan yang lainnya. Maka dalam hal ini menjelaskan kejadian tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Betul, pada tanggal 21 itu ternyata kejadian itu terjadi. Pagi harinya Nabi SAW mengetahui bahwa malam hari itu adalah malam Lailatul Qadar. Dari mana beliau tahu? Ya, karena beliau mendapatkan kejadian itu. Pada tanggal 21 itu, malam 21 itu, ternyata turunlah hujan sehingga membasahi tanah masjid, sehingga Nabi SAW sujud di atas tanah yang berlumpur. Ya, subhanallah. Ini serendah-rendahnya posisi manusia di hadapan Allah ketika dia dalam keadaan apa? Sujud. Ya, coba kita lihat mana anggota tubuh kita yang paling tinggi? Kepala. Kalau anggota tubuh kita yang paling tinggi ini kita letakkan di bagian yang paling bawah, bumi, kaki kita, maka itu satu-satunya bentuk sujud kerendahan diri di hadapan Allah yang luar biasa. Dan di sini menunjukkan juga ketawaduan Nabi SAW karena beliau mau sujud di tempat yang berlumpur, ya, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, itu bukan berarti kemudian kalau kita bikin masjid, nggak usah pakai tegel, ya. Kalau kita memang mampu memberi karpet kalau perlu, ya kita belikan karpet. Dan dalam hal ini, keadaan yang menyebabkan Nabi SAW sholat dalam keadaan lumpur ini adalah karena memang di zaman itu mereka belum mampu untuk membuat atap selain dari menggunakan dedaunan dari pohon kurma. Ya. Taib. Berikutnya, maka di sini Nabi mengisyaratkan kepada kita, faltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu kapan? Di 10 hari yang terakhir. Iltamisuha fi kulli witrin. Pilihlah pada witir-witir terutama. Yang witir, semakin semangat. Biasanya begini yang terjadi di masyarakat. Kalau hari genap, cuma sholat tarawih. Ya. Tapi kalau malam witir, biasanya sholat tarawih, nanti menjelang sahur, sholat lagi. Ada qiyamul lail lagi. Nah, itu yang terjadi banyak di masyarakat. Nah, di sini menunjukkan semangat. Ya, jadi di waktu-waktu witir justru bersemangat. Tidak seperti di kebanyakan masjid-masjid yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia tentunya. 10 yang pertama, subhanallah, ramai sekali. Softnya penuh sampai keluar, nggak muat. Pokoknya kalau 10 pertama, hari 1, 2, 3 katakanlah, itu sampai ke teras nggak muat. Kalau nggak ikut soft pertama, udah, ya, nggak soft awal-awal, datang sholat isya terlambat aja udah qomat, sudah nggak dapat tempat. Dapatnya tempat wudhu mungkin. Tapi nanti begitu sudah mulai masuk 10 yang kedua, pertengahan itu sudah mulai cuma 3 soft. Akhir-akhir cuma tinggal 1 soft. 1 soft. Itu 10 yang terakhir. Padahal semestinya kalau 10 yang terakhir itu justru semestinya lebih penuh. Nah, di sini saran saya, kita jangan terlalu ngoyo, orang Jawa bilang. Ya, jangan terlalu ngoyo. Jangan terlalu ngoyo itu apa maksudnya? Kita habiskan energi kita di 10 awal sehingga nanti 10 pertengahan dan akhir justru lemes. 10 awal itu semangat, awal semangat. Tapi bukan berarti kemudian itu akhir, tidak. Akhirnya nanti justru 10 yang terakhir. Bahkan akhirnya ya lebaran itu. Ya, maka
kita persiapkan. Pokoknya kita ibadah ini 30 hari titik, bukan cuma 10 hari. Maka kita kalau gitu kita persiapan 30 hari itu kita persiapan. 10 pertama ini dapat pahala sekian. 10 kedua sekian, 10 ketiga dilipatkan sekian. Nah, mana yang akan kita kejar lebih utama? Tentu di 10 hari yang terakhir. 10 hari yang pertama tetap beramal, tetap mengerjakan amalan seperti biasa. Tetapi jangan sampai semangat itu hilang di tengah-tengah. Karena apa? Karena kita terlalu bersemangatnya. Itu belum. Jadi istilahnya 10 pertama itu baru pemanasan. Warming up gitu ya. Toib, apalagi yang ditunjukkan oleh hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwa di antara petunjuk kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar adalah malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 21. Sehingga kalau kita gabungkan antara hadis-hadis, menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir. Kemudian dari 10 hari terakhir itu kemungkinan terbesar kalau tidak tanggal 21, tanggal 27. Ya. Tapi mungkin saja terjadi 23, mungkin terjadi 25, mungkin 27, mungkin 29. Mungkin. Ya. Baik. Kemudian semestinya kita masuk bab al-i'tikaf, tapi sudah malam sepertinya. 6. Baik. Bab al-i'tikaf. Belum, baru jam 10. Kan mulainya aja setengah 10. Baru setengah jam. Makanannya baru habis. Bab al-i'tikaf. Bab yang baru yaitu bab tentang i'tikaf. Ya. Taib, tadi sudah kita sebutkan ya, apa di antara tujuan kenapa Allah SWT menyembunyikan malam Lailatul Qadar, tujuannya agar kita ini memperbanyak amal, bukan hanya di malam i'tikaf, malam Lailatul Qadar, tetapi di malam-malam yang lain, karena kita berusaha untuk mencari Lailatul Qadar. Ya. Nah, kemudian sebenarnya di hari-hari biasa juga ada waktu yang mustajab. Contoh, di setiap hari Jumat ada waktu yang mustajab. Cuma kita nggak tahu nih dan jarang kita amalkan ini. Di setiap hari Jumat itu ada waktu yang mustajab. Kalau kita punya doa, tunggu hari Jumat. Tapi ini sudah lewat kemarin hari Jumat. Ya. Sesungguhnya di hari Jumat itu ada waktu yang mana doa tidak akan ditolak pada jam-jam tersebut. Tapi Allah tidak menjelaskan kapan waktunya. Para ulama menjelaskan kemungkinan besar adalah sebelum tenggelamnya matahari. Ya, sebelum tenggelamnya matahari. Nah, tetapi disembunyikannya waktunya itu tujuannya agar sepanjang hari Jumat itu kita berdoa. Itu tujuannya. Pagi berdoa, siang berdoa, sore berdoa, malam berdoa. Dengan demikian amalan kita menjadi banyak. Ya. Taib. Bab al-i'tikaf, bab tentang i'tikaf. I'tikaf secara lughah maknanya adalah luzum syai' wa habsun nafsi alaih. Seseorang beriltizam atau berada pada sebuah keadaan dan selalu mengerjakannya pada waktu itu. Menahan diri di dalam sebuah perkara. Ya. Dan dalam hal ini secara syarak maknanya adalah al-maqam fil masjid min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusatin li ta'atillah. Duduk di masjid, ya, berdiam diri di masjid yang dilakukan oleh sebagian orang tertentu, ya, dan tata cara tertentu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga i'tikaf di sini intinya apa? Kita ini mulazamatul masjid. Kita duduk di masjid. Atau melapak di masjid. Nah, jadi apa acaranya? Acaranya ya ibadah, ngaji, kemudian sholat, itu saja. Nggak ada acara yang lain. Ya. Taib. Dan semua itu ditujukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan i'tikaf ini amalan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang yang beriktikaf itu meninggalkan segala perkara dunia. Jadi para ulama menyarankan kalau beriktikaf tinggalkan handphone di rumah kalau perlu. Yang berlangganan WhatsApp berhenti berlangganan WhatsApp. Taib. Nanti kalau mau ini perlu baju, perlu makanan, perlu apa?
Nah, nanti setiap hari kalau seandainya suami yang iktikaf, istrinya datang membawakan apa yang diperlukan suaminya. Toh zaman dulu juga nggak pakai WhatsApp bisa. Ya, kenapa sekarang sedikit-sedikit? Justru pakai WhatsApp jadi sedikit-sedikit WhatsApp. Ya. Sisirnya ketinggalan. Padahal dulu sisir ketinggalan nggak apa-apa. Nanti sambil bawa buka puasa baru diambilkan sisirnya. Nggak ada masalah. Ya. Taib. Sehingga di sini semua yang terkait dengan dunia ditinggalkan. Jadi bawa laptop, tinggalkan di rumah. Nah kalau kerja gimana? Tinggalkan semuanya. Memang namanya orang iktikaf itu diniatkan betul-betul semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma permasalahannya di sini, ya, berapa waktu yang cukup untuk beriktikaf? Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Yang jelas, yang sunnahnya dari Nabi SAW, iktikaf itu dilakukan 10 hari berturut-turut. Ya, karena beliau belum pernah beriktikaf kurang dari 10 hari. Jadi 10 hari dari tanggal 20 sebelum maghrib masuk. Kemudian nanti keluar pada maghrib pada masuk bulan Syawal. Ya, seperti itu. Tapi beberapa a'immah seperti Imam Syafi'i membenarkan iktikaf itu sesaat 2 saat. Jadi kalau seandainya kita masuk masjid, saya mau iktikaf 5 menit. Dianggap sah, iktikaf 5 menit. 1 jam, sah. 2 jam, sah. Dan pahala yang didapatkannya sesuai dengan berapa jam dia duduk beriktikaf di masjid. Wallahu a'lam dalam perkara ini, manakala seseorang memang tidak ada pekerjaan yang mengikatnya, maka beriktikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan ini lebih afdal. Karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Bukan pengangguran, tapi mungkin dia sudah mengumpulkan cutinya, kemudian setelah dikumpulkan, diambil cutinya pada akhir bulan Ramadan. Ya, dan itu banyak pejabat-pejabat, termasuk mereka bersemangat untuk melakukan itu. Mengumpulkan cuti-cutinya selama ini kemudian dijadikan di 10 akhir bulan Ramadan. Bahkan iktikafnya nggak cukup di Indonesia. Kadang mereka, saya mau ke Mekah. Nah, ya beriktikaf di Masjidil Haram. Dan itu dilakukannya setiap tahun. Ada itu orang kita, pejabat kita dulu ya. Nah, kemudian para tulabul ilm, penuntut ilmu syar'i, kalau memang tugasnya adalah sebagai penuntut ilmu, maka dalam hal ini ada keleluasaan untuk duduk di masjid selama 10 hari, kenapa tidak? Tapi yang memang seandainya pekerja kantoran dan izin tidak boleh, tidak diizinkan, atau mungkin dia terkait dengan shift sehingga dia tidak diizinkan untuk beriktikaf 10 hari, maka pada hari-hari yang dia mampu. Contohnya umpamanya hari Sabtu, Ahad. Kalau libur, nah pada hari-hari itu beriktikaf ya. Taib. Jazakallah khair. Terima kasih. Seandainya umpamanya dia tidak mampu juga. Contoh hari Sabtu, Ahad juga kerja. Maka beriktikaf kapan dia mampu. Malam hari. Bisanya cuma malam. Ya sudah, malam hari itu saja beriktikaf. Dan seterusnya. Taib. Tidurnya gimana, Ustaz? Tidurnya bawa kasur ke masjid. Itulah iktikaf. Karena Nabi SAW ketika beriktikaf, apa yang dilakukan? Istri Nabi SAW ini membuatkan untuk Nabi SAW, menggelarkan tikar untuk Nabi SAW. Kemudian Nabi membuat seperti kubah begitu. Ya, kayak tenda lah. Ya, kalau sekarang kita bisa menggunakan skat-skat. Intinya di situ bukan tempat untuk ngobrol. Bukan tempat untuk curhat, untuk ini bukan. Betul-betul beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersendirian. Ya. Dan Nabi kalau sudah beriktikaf menjauh dari para sahabatnya. Tidak duduk bersama mereka. Itu kebiasaan Nabi SAW dalam beriktikaf. Anehnya, perkara yang seperti ini sekarang jadi aneh. Padahal perkara itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW, para istrinya dan para sahabat Nabi SAW. Tetapi di zaman sekarang ini justru dianggap aneh. Kenapa? Karena banyaknya orang yang tersibukkan dengan dunia. Akhirnya perkara yang syar'i menjadi dianggap aneh.
Masa iktikaf kok sampai harus cuti, sampai harus ini? Bagaimana mencari nafkah dan seterusnya? Kita jawab, itulah keutamaan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipilih yang dimaksud di sini? Orang-orang yang tadi bisa mengumpulkan cuti, atau umpamanya dia sudah mengumpulkan harta, kemudian yang cukup untuk selama Ramadan itu, katakanlah 10 hari terakhir tidak kerja, cukup untuk kehidupannya. Ya, itu seperti itu. Jadi tidak melupakan dunia, anak istrinya, tetapi juga mendapatkan, bisa beramal dengan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai hadisnya loh. Tadi janjinya 1 hadis kan? Taib. Dan di sini ya, kalau kita perhatikan dari iktikaf mempunyai keutamaan. Apa di antara keutamaannya? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa sebagaimana manusia itu nanti akan berhadapan dengan kematian, kemudian juga di alam kubur. Dan di saat itu tidak ada lagi yang bisa menolongnya, tidak ada yang lagi yang bisa membantunya selain daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini seorang hamba pantas untuk menyendiri dan menjadikan Allah sebagai apa? Sebagai penolongnya. Dan itu hanya bisa dilakukannya apabila dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong satu-satunya. Ya, bukankah ketika seseorang susah mengangkat tangannya ke langit, ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Tapi ketika sudah dalam keadaan senang, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini keutamaan iktikaf sangat besar karena seseorang mengorbankan kepentingan dunianya demi Allah Subhanahu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah nilai keutamaan iktikaf. Taib. Nah, kemudian apakah disyaratkan berpuasa di bulan berpuasa untuk iktikaf? Jawabannya tidak. Ya, tidak disyaratkan berpuasa untuk iktikaf. Dan iktikaf ini bisa dilakukan kapan saja. Tidak hanya di 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Boleh dilakukan di luar Ramadan. Sebab Nabi SAW pernah suatu ketika Nabi menemukan ada lebih dari 1 tikar di masjid. Ternyata tikar ini yang menggelarkan Aisyah, yang ini Sofiyah, yang ini siapa? Para sahabiah istri-istri Nabi SAW berebutan menggelarkan tikar untuk Nabi SAW, tempat iktikafnya. Maka Nabi SAW menggulung semua tikar tersebut dan Nabi membatalkan iktikaf pada tahun itu karena istri-istrinya tidak akur. Ya. Kemudian Nabi mengqadhanya setelah bulan Syawal. Selesai bulan Ramadan, pada bulan Syawal Nabi beriktikaf 10 hari di luar bulan Ramadan. Dan Nabi tidak berpuasa pada saat itu. Menunjukkan bahwa berpuasa tidak disyaratkan untuk iktikaf. Dan menunjukkan juga bahwa iktikaf boleh dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita ada waktu senggang, kita pengen beriktikaf, silahkan beriktikaf. Nah di sini biasanya di negeri-negeri seperti kalau di Mesir atau di Saudi. Kalau di Saudi di Masjid Nabawi itu menerima iktikaf. Kita boleh beriktikaf. Membawa kasur boleh, membawa selimut yang tebal itu boleh. Tapi sana ada register. Kita bisa daftar. Ya. Ada pintunya sendiri, kita bisa daftar, jadi nggak resmi. Bawa bantal, kasur, guling, semuanya boleh dibawa masuk. Subhanallah. Ya. Dan pengalaman iktikaf di Madinah itu luar biasa. Nggak perlu keluar pun sudah bisa. Kenapa? Karena makanan datang ke masjid. Setiap buka puasa, semua orang datang bawa makanan. Bahkan yang enak-enak, kopi pun ada. Kopi, teh, kurma dari 10 macam kurma ada semua. Roti, susu, yogurt semuanya tersedia. Mau keluar buat apa keluar? Paling kita keluar cuma untuk mencuci pakaian, itu saja. Atau bawa ke dobi, nanti dicucikan oleh mereka. Di Makkah lebih susah. Ya, di Makkah lebih susah, tetapi tentu pahalanya lebih besar. Dan iktikaf boleh dilakukan di mana saja selain di Masjid An-Nabawi atau Masjidil Haram. Boleh dikerjakan di masjid di mana kita berada, selama para ulama mensyaratkan masjid itu digunakan untuk sholat Jumat. Ada yang mengatakan membolehkan surau seperti kita ini yang nggak dipakai untuk sholat Jumat. Ya. Asalkan ada masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, tetapi tidak berjauhan.
Ya, contoh umpamanya Batu 6, ini kan dekat masjidnya. Atau masjid mana ini? Simpang 3 umpamanya, kan nggak jauh. Nah, sehingga boleh. Tapi nggak boleh itikaf di rumah atau di musola rumah, nggak boleh. Ya, itikaf harus dilakukan di masjid. Kalau surau kita ini nggak pantas sebenarnya disebut surau, pantasnya disebut masjid. Ya. Jadi boleh beritikaf di sini. Cuma ya mungkin kalau di sini namanya masjid itu harus ada imam dari pemerintah, ada ini dan seterusnya. Ya, jadi kalau surau ini boleh. Tapi kalau surau Pangsapuri nggak boleh. Ya. Biasanya setiap Pangsapuri ada suraunya, kecil, cukup untuk 2 orang. Itu nggak boleh beritikaf di situ. Taib. Kemudian perhatikan, nanti pada hadis akan dapat juga. Taib, hadisnya an Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Wa fi lafdhin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan fa idza shalla al-ghadata jaa'a makanahu alladhi i'takafa fihi. Nah, monggo Pak. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah Ta'ala mewafatkan beliau. Para istri beliau kemudian juga melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Dalam lafaz lain dikatakan Rasulullah SAW melakukan iktikaf pada setiap bulan Ramadan. Jika beliau hendak sholat subuh, maka beliau menghampiri tempat yang sebelumnya dijadikan tempat iktikaf. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau kebiasaannya pada bulan Ramadan 10 hari terakhir beliau beriktikaf sampai beliau diwafatkan. Menunjukkan iktikaf ini masih berlaku sampai beliau meninggal dunia. Taib. Bagaimana setelahnya? Apakah iktikaf juga masih disyariatkan? Jawabannya iya. Dari mana kita tahu? Dari hadis ini. Karena apa? Tsumma takafa azwajuhu. Kemudian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan syariat beriktikaf bukan hanya pada zaman Nabi, tapi sampai berlaku setelah Nabi meninggal dunia dan sampai hari kiamat. Bahkan hadis ini menunjukkan bahwa iktikaf itu bukan hanya untuk kaum lelaki, para wanita pun dibenarkan untuk beriktikaf. Selama di sana tidak terjadi fitnah. Ya, contoh umpamanya masjidnya luas. Ada kamar tersendiri umpamanya atau ruangan terpisah khusus untuk para wanita seperti kalau di UIA itu kan ada ya bagian mana itu untuk perempuan dan mereka betul-betul terpisah aman, maka boleh beriktikaf di dalamnya. Ya. Dan sebagaimana boleh untuk istri-istri Nabi SAW, maka boleh juga bagi para wanita. Namun disyaratkan juga bagi para wanita selain aman dari fitnah, izin dari suami. Nah, ini penting sekali nih. Kalau sang suami tidak mengizinkan, maka tidak boleh seorang wanita ini untuk beriktikaf. Karena kepentingan suami ini lebih diutamakan daripada amal sunnah. Tidak wajib ya, iktikaf tidak wajib, amal sunnah. Ini diutamakan, kepentingan suami lebih diutamakan. Bahkan seandainya seorang istri mungkin ingin mengerjakan sholat sunnah dan dipanggil oleh suaminya, mana yang harus didahulukan? Menjawab panggilan dari suami lebih didahulukan daripada sholat sunnah. Ya. Termasuk juga kalau dipanggil ibu, kita mau sholat dipanggil ibu, maka terutama sholat sunnah, maka kita wajib menjawab panggilan ibu terlebih dahulu. Ya. Jangan sampai seperti Juraij, dia tidak menjawab panggilan ibunya dan tidak pula membatalkan sholat sunnahnya sampai didoakan buruk oleh ibunya. Semestinya apa yang dilakukan Juraij? Juraij membatalkan sholatnya untuk menjawab panggilan dari ibunya. Ya. Nah, itu syarat yang kedua. Apalagi? Kemudian disyaratkan juga bagi para wanita ketika di masjid tersebut beriktikaf untuk tidak menggunakan wewangian. Karena ini akan menimbulkan fitnah bagi kaum lelaki yang ada di masjid. Ya, jamaah umumnya. Taib. Kemudian apalagi disyaratkan bagi para wanita tidak dalam keadaan haid atau nifas. Karena para wanita yang haid dan nifas tidak boleh masuk masjid.
Taib. Nah, kemudian di hadis ini ditunjukkan bahwa kapan Nabi SAW masuk. Nabi SAW masuk pada setelah sholat subuh ya. Nabi SAW masuk setelah sholat subuh pada tanggal 20. Ja'a makanahu alladzi i'takafa fihi. Dia mendatangi tempat i'tikafnya. Sebentar, saya akan bacakan. Jadi di sini disyaratkan untuk beriktikaf itu berada di masjid. Ini syarat. Tidak boleh dilakukan di luar masjid. Kenapa? Karena firman Allah Ta'ala wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan kalian itu beriktikaf di masjid. Kemudian di antara yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang beriktikaf adalah al-jima', berhubungan. So berhubungan ini akan membatalkan iktikaf seseorang. Taib. Kemudian apa lagi ya? Saya kira cukup. Kemudian perlu diperhatikan juga kalau kita beriktikaf, hendaknya kita memperhitungkan juga kenyamanan dari jamaah yang lain. Jangan sampai kasur-kasur kita atau barang-barang pribadi kita ini mengganggu orang-orang, kekhusyuan orang melaksanakan sholat. Seperti sholat tarawih, sholat Jumat dan yang lainnya. Jangan sampai baju kotor ditaruh sembarangan, nanti orang sujud, bau kaos kaki ya, atau bau apa begitu, keringat ini dan seterusnya, jangan sampai. Jadi kita tetap harus menghormati masjid ya. Kemudian kerapian juga perlu diperhatikan, dan terutama kalau masjid yang ada ruangannya itu lebih baik lagi. Ada ruangan khusus untuk iktikaf, namanya lantai 2 untuk iktikaf, itu lebih baik. Jangan sampai di bagian ruang sholat utama dijadikan tempat untuk beriktikaf, karena kemungkinan besar akan mengganggu ya. Atau disimpan di dalam ruangan, katakanlah gudang, kemudian saat mau tidur baru diambil, itu juga bisa, tidak masalah, banyak cara insya Allah ya. Kemudian perhatikan, orang itikaf itu bukan berarti kemudian seterusnya itikaf akhirnya terputus dari komunikasi dengan anak istrinya, tidak ya. Boleh-boleh saja kepada istri untuk menjenguk suaminya, karena pernah suatu ketika Nabi SAW kedatangan Sofiyah mengunjungi Nabi SAW beriktikaf. Bahkan Nabi SAW kalau lagi iktikaf, apa yang beliau lakukan? Beliau menjulurkan kepalanya ke jendela rumah Aisyah untuk disisir rambutnya oleh Aisyah, sekalipun Aisyah sedang haid. Dan itu menunjukkan bahwa komunikasi antara suami dan istri, dengan keluarga, anak, dan seterusnya tidak terputus dengan iktikaf. Sehingga manakala mungkin sang suami memerlukan apa dari istrinya, atau istri memerlukan apa, anaknya memerlukan apa dari seorang bapak, maka tetap dilaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Namun menghindari perkara-perkara dunia. Ya. Taib. Pernah saya ketika itu diuji ya. Jadi pada malam iktikaf itu ada kawan, ya, istri kawan ini mau melahirkan. Ini ujian berat ini buat kita. Kenapa? Karena suami kawan ini, kawan saya ini, ya, jadi yang istrinya sedang mau melahirkan itu, suaminya ini juga didorong dengan kursi roda. Jadi akhirnya istrinya didorong, suaminya juga didorong. Jadi saya nganterin suaminya untuk tawaf di sekitar mengelilingi Masjid Nabawi. Karena persiapan lahiran kan di dekat Mustaswa Wiladah. Ada rumah sakit yang di dekat situ gitu. Tapi kan saya nggak boleh jauh-jauh dari masjid, karena saya sedang itikaf ya, ketika itu. Maka kita keliling di sekitar masjid, dan itu ujian buat kita. Ya. Kalau memang sangat terpaksa seperti itu, boleh. Seperti contohnya ada anak sakit, harus diantar ke rumah sakit, boleh keluar untuk kepentingan tersebut. Tapi untuk kepentingan belanja, shopping, nggak boleh. Ya. Kalau keluar ya berarti batal, begitu. Ya, batal itikafnya. Nanti masuk lagi, niat lagi, baru lagi, seperti itu. Tapi sayang, kalau bisa 1 hari penuh itu bagus. 10 hari penuh bagus. Kalau nggak bisa 10 hari, 1 hari penuh. 1 hari penuh itu mulainya kapan? Masuk sebelum maghrib. Keluar besok sesudah maghrib. Itu 1 hari full. Jadi tingkatannya yang paling utama apa? 10 hari. Kemudian sehari penuh. Kemudian malam saja. Kemudian beberapa saat. Tinggal mau pilih yang mana. Kayak mau pergi sholat Jumat tuh loh.
Kalau datang awal dapat unta, kalau datang akhir dapat telur cicak. Telur cicak atau telur ayam? Seperti itu ya. Nah, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah. Berarti kan kalau yang namanya itikaf itu ada 10 hari, 1 hari penuh atau semalam sesaat. Dia kata misalnya semalam sesaat tadi itu masih masuk kategori itikaf nggak? Apakah itikaf itu disebut dengan 1 hari full? Tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi SAW 10 hari secara utuh. Tapi tidak ada larangan. Ya, dalam hal ini tidak ada larangan. Karenanya ada ijtihad dari Imam Syafi'i bahwa itikaf itu dibenarkan meskipun hanya sesaat. Ya. Tetapi di sini semestinya kalau kita memang bisa 10 hari, 10 hari. Kalau nggak bisa itu tadi 1 hari penuh, terutama di hari-hari witir, atau lebih utama lagi kalau bisa kurang dari 10 hari itu. Contoh bisa 8 hari, 9 hari. Dan seterusnya. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan available-nya kita. Kita available yang mana begitu. Nah, tapi tetap yang diutamakan kita berusaha untuk 10 hari. Tapi apa kata para ulama? Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Yang tidak bisa didapatkan semuanya tidak ditinggalkan semuanya. Ya. Nah. Nah. Silakan. Tapi tiba-tiba misalnya kita perempuan ini lagi dapat apa gitu. Itu gimana caranya Pak Ustaz? Masih bisa nggak kita ada kesempatan? Ya beramal sesuai dengan apa yang dia diizinkan. Sholat nggak diizinkan. Ya, ngaji diizinkan. Maka tetap bisa dilakukan asalkan tidak memegang mushaf. Ngaji pakai HP. Karena megang HP nggak terlarang. Ya. Karena Al-Quran yang di HP itu dia pada hakikatnya dia cuma huruf-huruf cuma dot-dot angka 0101 begitu. Virtual, dia bukan hakiki. Maka boleh megang mushaf yang di HP atau di tablet sekalipun dalam keadaan haid. Tap, nggak ada masalah. Ya, kalau pegang Al-Quran beneran maka harus pakai sarung tangan atau dengan biting, dengan lidi atau dengan sumpit dan yang lainnya. Jadi masih banyak berzikir kepada Allah, masih bisa juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa, baca. Ada buku doa itu warna hijau atau apa. Ada kita juga punya ya. Doa wirid dan zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada di sana karangan Syekh siapa itu saya lupa, Abdurrahman siapa namanya saya lupa. Kemudian ada lagi juga Al-Qahtani. Nah, ada juga buku doa dari Ustadz Yazid bin Jawas. Nah, itu bisa dibaca. Asalkan jangan baca yang untuk khusus-khusus ya, seperti Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ini doa-doa khusus. Doa-doa umum ya, Rabbi habli minas salihin. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu bisa dibaca. Jadi, keadaan haid itu tidak menghalangi seseorang untuk bisa tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Dan haid itu tidak berarti malas. Karena banyak para wanita yang ketika haid itu kan lemas. Lemas itu akhirnya malas. Bangunnya biasanya subuh bangun, ini sampai jam 8 belum bangun. Karena nggak harus bangun subuh gitu. Ya, atau keadaan-keadaan yang lain. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bukan menentukan, yang menentukan Allah ya. Nah, kita hanya ya mengira-ngira kemungkinan jangan-jangan malam Lailatul Qadar itu bisa jadi kan malam harinya hujan tadi disebutkan. Iya kan tadi disebutkan pada malam 21 kan malam harinya hujan. Ya, dan hujan itu bisa juga berlanjut pada pagi harinya. Intinya pokoknya matahari itu tidak terik gitu. Dan dalam hal ini itu hanya tanda-tanda, bukan berarti kemudian wah, ini seperti banyak ya. Banyak seorang maaf. Banyak dai-dai
atau mungkin orang-orang yang dia cerita nih, ya. Wah, semalam saya iktikaf ini, Pak. Alhamdulillah saya merasa tenang hati saya ini. Dia sebenarnya itu dia pamer, itu umum orang Jawa bilang, apa namanya? Riya itu ya, ingin dilihat, ingin didengar, sum'ah, ingin didengar. Ya. Hendaknya kalau kita beramal diam, nggak usah cerita. Kalau kita beramal saleh nggak usah cerita, udah itu aja. Kalau ditanya kemarin iktikaf, ya alhamdulillah iktikaf gitu aja. Nggak perlu menceritakan saya semalam lagi tengah-tengah salat, tiba-tiba paginya bangun, oh ternyata matahari begini. Itu semua tujuannya, niatnya adalah riya, sum'ah, itu menghancurkan amalan kita. Ya, jangan sampai kita demikian. Wallahu a'lam. Nah. Oh iya, pertanyaan online. Ada nggak pertanyaan online? Sebentar. Message ada? Kosong. Nah ini biasanya di sini nih. Nah, message-nya kosong. Ya, kalau sudah tidak ada, kita tutup ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, naik turun saya. Aduh. Bobok. Sini dulu, tapi mau stop dulu ya.